Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak langkah hidupnya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita lanjutkan pelajaran kita masih berkaitan tentang himpunan. Namun sebelumnya, kita sebagai muslim, sebagai orang beriman, kewajiban kita adalah di saat kita berinteraksi, kita bermuamalah, maka di situ ada hak sesama muslim, yaitu saling bertausiah, watawasobil haq, watawasobis sob, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Dan itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang beriman belajar, orang tidak beriman pun belajar. Beda enggak? Berbeda, sangat jauh berbeda. Bedanya apa? Orang beriman belajar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini di balik aktivitas belajarnya ada janji Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang menuntut ilmu. Maka Allah janjikan memudahkan langkah kakinya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah keyakinan orang yang beriman. Jadi belajar tidak hanya sebatas asas manfaat keduniaan, tetapi yang paling besar adalah harapan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaat keduniaan itu akan mengikuti ketika kita hanya berharap, hanya memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu kita tanamkan dalam hati kita. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar. Kembali tentang himpunan, di sini ada soal Sebelumnya kita sudah belajar sampai pada himpunan bagian dan menentukan banyaknya himpunan bagian. Dari soal ini kita bisa review apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Perhatikan soalnya, diketahui himpunan C sama dengan huruf vokal. Tentukan. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, nyatakan himpunan tersebut dengan mendaftarkan anggota. Kita bisa jawab pertanyaan yang pertama. Ingat, menyatakan himpunan itu ada 3. Yang pertama dengan kata-kata seperti dalam soal ini, yaitu huruf vokal Ini penyajian himpunan, pernyataan himpunan dengan kata-kata. Nah, sekarang kita rubah sesuai dengan pertanyaannya, yaitu kita rubah ke dalam mendaftarkan anggota. C sama dengan, ingat hurufnya, notasinya huruf besar kemudian pakai kurung kurawal. Huruf vokal apa aja nak? Huruf vokal itu huruf hidup. Ada vokal, ada konsonan. Ya betul, huruf vokal itu adalah A,
I, U, E, O. A, I, U, E, O. Nah, ini adalah anggota dari huruf vokal yang kita daftarkan. Nah, sudah terjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, banyak himpunan bagian dari C. Kita bisa jawab langsung pakai rumus sebelumnya apa? Menentukan banyak himpunan bagian yaitu 2 pangkat N. Ini sudah kita buktikan kemarin ya. Pada pertemuan sebelumnya dari mana 2 pangkat N? Yaitu dengan melis anggota dari himpunan bagian. Kita temukan formulanya adalah 2 pangkat N. Di mana N ini adalah banyaknya anggota himpunan. Ada berapa N anggota himpunan C? Kalau kita tuliskan N dalam kurung, N ini adalah bilangan kardinal yang menyatakan banyaknya anggota himpunan. N dalam kurung C sama dengan ada 5. Sehingga banyaknya himpunan bagian adalah 2 dipangkatkan 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Atau kita bisa gunakan formula segitiga Pascal. Ini segitiga Pascal ya. Nah, perhatikan sebelumnya Ustaz sudah jelaskan bahwa yang ini mulai dari yang warna biru ya. Ini adalah banyaknya anggota himpunan ya. Karena ini ada 5, maka kita gunakan yang 5 ya. Berarti kita menggunakan formula 1, 5, 10, 10, 5, 1. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah, formula ini kalau kita jumlahkan maka jumlahnya adalah 32. 1 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 10 tambah 5 ditambah 1. Ada 32 himpunan bagian dari himpunan C. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Banyak himpunan bagian dari C yang memiliki 4 anggota. Nah, formula ini bisa kita gunakan ya. Mulai dari sebelah kiri yang hanya ada 1 himpunan bagian adalah himpunan kosong. Karena himpunan kosong ini adalah himpunan bagian dari setiap himpunan ya. Setiap himpunan salah satu bagiannya adalah himpunan kosong. Berarti hanya ada 1 himpunan kosong. Berurut ya dari mulai himpunan kosong, kemudian himpunan bagian yang memiliki 1 anggota. 1A ada 5 himpunan bagian. Kemudian yang memiliki 2 anggota ada 10 himpunan bagian. Setelah 2 berarti 3 anggota, yang memiliki 3 anggota berarti ada 10 himpunan bagian. Berikutnya yang memiliki 4 anggota ada 5 himpunan bagian. Terakhir yang memiliki 5 anggota, karena maksimal ada 5 berarti hanya ada 1, yaitu himpunan itu sendiri. Himpunan A, I, U, E, O. Berarti jawabannya apa? 4 anggota. Berarti jawabannya adalah ini.
Jawabannya adalah 5 ya, ada 4 anggota, ada 5 himpunan bagian. Nah, ini jawaban yang C ya. Kemudian jawaban yang D. Jawaban yang D kita masih bisa gunakan formula ini. Himpunan bagian yang memiliki kurang dari 4 anggota. Kurang dari 4 anggota berarti 3 anggota, 2 anggota, 1 anggota, dan himpunan kosong. Berarti ini kita jumlahkan. Kurang dari 4 anggota berarti di bawah 4, yaitu 10 tambah 10 tambah 5 tambah 1. Berarti ada 26 himpunan bagian dari himpunan C yang kurang dari 4 anggota. Ini review pelajaran kita sebelumnya. Kita lanjutkan slide berikutnya. Himpunan semesta. Yang dimaksud dengan himpunan semesta adalah himpunan yang mempunyai cakupan yang lebih luas. Contoh misalkan A sama dengan kambing, harimau, kucing. Nah, kita bisa cakupan yang lebih luas dari himpunan A. Himpunan semestanya apa? Hewan berkaki 4. Nah, himpunan semestanya dinotasikan dengan S besar ya. Artinya hewan berkaki 4 ini cakupannya lebih luas daripada kambing, harimau, kucing. Karena hewan berkaki 4 tidak hanya kambing, harimau, kucing. Bisa singa, bisa gajah, bisa juga sapi ya. Setiap hewan yang berkaki 4. Atau misalkan contoh lain, misalkan himpunan B. Anggrek. Kemudian melati. Mawar. Nah, himpunan B sama dengan anggrek, melati, mawar. Berarti kita bisa tuliskan bahwa himpunan semestanya yang cakupannya lebih luas adalah dari himpunan B. Kita cukup tulis bunga ya. Nah, berarti himpunan B sudah termasuk dalam himpunan semesta, yaitu bunga. Karena bunga tidak hanya anggrek, melati, mawar, bisa kamboja, bisa bunga melati, bunga ros misalkan ya. Atau bunga apa ya. Nah, ini adalah himpunan semesta. Atau misalkan himpunan C 1, 2, 3, 4, 5. Maka semesta pembicaranya kita bisa tuliskan 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5 adalah S sama dengan bilangan bulat. Ya, itu yang dimaksud dengan himpunan semesta. Berikutnya adalah himpunan kuasa.
Yang dimaksud dengan himpunan kuasa adalah himpunan yang memuat semua himpunan bagian. Jadi maksudnya semua himpunan bagian itu dikumpulkan, kemudian dibuat kumpulan dari setiap himpunan bagian itu adalah himpunan semesta. Contoh misalkan himpunan A, anggotanya adalah A, B, C. Kita bisa list himpunan bagian dari himpunan A adalah terdiri dari himpunan kosong, kemudian yang mempunyai satu anggota yaitu A, B, C, yang dua anggota itu A, B, A, C, B, C, tiga anggota itu adalah himpunan itu sendiri itu A, B, C. Maka himpunan kuasa dari himpunan bagian A kita bisa tulis HA ya. HA ini ada artinya himpunan kuasa yang mencakup setiap bagian dari himpunan A. Jadi tinggal kita kurung ya. Anggota-anggota dari himpunan bagian dari A kita kurung jadi satu ya. Mulai dari ini hanya penulisan ya. Himpunan kosong, himpunan A, B, C, AB, AC, BC, ABC. Ini kurung buka, terakhir berarti tutup kurung. Itu yang dimaksud dengan himpunan kuasa, yaitu himpunan yang memuat semua himpunan bagian. Operasi biner. Jadi operasi biner ini adalah operasi dua himpunan. Nah, operasi biner ini biasanya disajikan dalam bentuk diagram Venn. Nah, ini bentuk diagram Venn di mana kotak ini adalah himpunan semesta pembicaranya. Di dalam kotak ini ada dua himpunan yaitu himpunan A dan himpunan B. Nah, disajikan dalam diagram Venn. Yang pertama operasi biner, lihat kita gambarnya. A ini saling berpotongan dengan B. Nah, perpotongannya ini diiris ya. Sehingga kita bisa tuliskan ini adalah operasi irisan. A iris B atau intersection. Berikutnya ada himpunan A, himpunan B. Ini artinya setiap himpunan A dan B ini mencakup semua anggota A dan B. Jadi maaf, ini bukan irisan ya, ini harusnya gabungan. Mohon maaf, ini gabungan. A union, union ini artinya gabungan ya. Ini salah, bukan irisan. Ini maksudnya adalah gabungan. A gabung B atau union. Berikutnya selisih. A dikurang B atau difference. Selisih A dikurang B. Artinya setiap anggota A yang bukan termasuk anggota B, maka yang diarsir adalah di bagian ini ya. Kalau misalkan B dikurang A, kalau B dikurang A berarti kebalikannya. Yang kita arsir misalkan B dikurang A ya. Ini A. Dikurang B dikurang A berarti kita arsir yang ini. Nah, ini kita arsir. Nah, yang diarsir di sini ya. Nah,
ini himpunan semestanya ya. Itu. Nah, lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Contoh soal diketahui himpunan A anggotanya A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Himpunan B anggotanya B, D, E, F. Gambarkan diagram Venn dari kedua himpunan tersebut, kemudian tentukan A iris B, A gabung B, dan A dikurang B. Gambarkan juga diagram Venn dari setiap himpunan berikut. Nah, kita gambarkan A iris B. Kita bisa masukkan anggota A iris B, artinya yang ada di dalam himpunan A dan ada di dalam himpunan B. Berarti posisinya adalah kita tulis pada daerah yang diarsir. Kita lihat A yang ada di A dan ada di B adalah B, kemudian ada D dan E ya. Kita masukkan di sini B, D, dan E. Jangan lupa di sini dikasih noktah ya, atau titik. B, D, E. Berikutnya yang gabungan. Oh, kalau ini irisan ya. Selisih A kurang B. A kurang B berarti anggota A yang tidak ada di B. Berarti yang kita tulis, kalau kita isi, berarti sisanya B, D, E. Sisa anggota A adalah A, C. Berarti yang A dikurang B adalah AC. Ini berarti B, yang tadi sebelumnya BDE, BDE. Berikutnya yang gabungan berarti semuanya ya. Sebelumnya di sini ada A, C, ini B, D, E, BDE ini adalah irisan. Kemudian sisanya di sini F ya. Berarti hanya tersisa F di sini. Ini gabungan ya. Nah, atau kita list berarti A iris B adalah BDE. A gabung B berarti kita tulis semuanya A, B, C, D, E, F. A iris B berarti ini ya. A iris B adalah A, B. Ini tentang operasi biner. Semoga bisa dipahami ya. Operasi berikutnya masih operasi biner perkalian himpunan. Jadi yang dimaksud dengan perkalian himpunan adalah A, misalkan himpunan A dikali himpunan B sama dengan, berarti cara penyajiannya kurung rawal X, Y. Maksudnya X, Y ini adalah mewakili, di mana X mewakili
anggota dari himpunan A, sementara Y adalah anggota dari himpunan B. Dibacanya X, Y, sedemikian hingga X, elemen dari himpunan A, dan Y, elemen atau bagian dari himpunan B. Kalau jumlahnya dikali, N ini adalah jumlah himpunan A dikali B sama dengan jumlah A, NA dikali jumlah B. Nah, mari kita buktikan dengan contoh soal. Misalkan A, B, C, dan B, E, F. Tentukan perkalian A dan B serta banyak anggota setiap himpunan tersebut. Berikan ilustrasi dari bentuk perkalian himpunan tersebut. Ini ilustrasinya. A dikali B, artinya setiap anggota A-nya duluan ya. Anggota A adalah A, mulai dari A, diurutkan, dipasangkan dengan anggota B. AE, kemudian AF, berikutnya adalah B, BE, BF, kemudian C, CE, CF. Kita hitung jumlahnya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. A kali B. Kalau B kali A, perhatikan berarti susunannya adalah anggota B terlebih dahulu, kemudian dipasangkan dengan setiap anggota C. Mulai dari E, EA, EB, EC, kemudian F, FA, FB, FC. Kita hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata jumlah A dikali B sama dengan B dikali A. Jumlahnya ya. Artinya A dikali B itu tidak sama dengan B kali A. Kenapa tidak sama? Karena penyajiannya berbeda ya. Kalau A kali B kan AE, AF. Sementara di sini EA, EB, EC. Jadi penyajiannya berbeda. Kalau jumlahnya sama nggak? Kalau jumlahnya berarti kita tuliskan N A dikali B NA dikali B ternyata sama dengan NB kali A. Ya, karena sama-sama 6 ya. Ini jumlahnya 6, ini juga jumlahnya 6. Itu sama dengan 6 ya. Nah, 6 ini ternyata didapatkan dari banyaknya A dikalikan banyaknya B. A-nya 3, B-nya 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, ini ilustrasinya. Karena perkaliannya A dikali B, maka kita bisa tulis A kali B. Berarti ini yang kita tulis AE BE CE AF BF CF ya. Semuanya ada 6. NA berarti banyaknya A dikalikan banyaknya B, 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, itu adalah perkalian himpunan masih dalam operasi biner. Nah, sementara demikian yang dapat
Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini, kalau ada kesalahan ya Ustadz mohon maaf, semoga bisa dipahami. Kalau ada kesulitan ya, ada pertanyaan silakan bisa japri ya. Kita sama-sama tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdihi wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.